Sahabat setia, saatnya kita ikuti podcast Ramadan bersama Kosi TV, Kosi FM dan didukung oleh Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Lok Semawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Ramadan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Dengan saya, host pada hari ini, saya Lisa Ramadana. Pagi ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa yang akan menjadi narasumber kita, yaitu Dr. Abdul Mukni MA. Beliau merupakan Wakil Dekan 3 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, dan beliau juga merupakan dosen aktif di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Mbak. Apa kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah. Puasa? Alhamdulillah masih lancar. Alhamdulillah. Jadi pada pagi ini kita akan mengupas tema tentang trik menghadapi kontestasi menuju kualitas diri. Jadi mungkin pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak tentang kontestasi. Menurut Bapak sendiri kontestasi itu seperti apa, Pak? Jadi begini ya, istilah kontestasi jika dalam kamus KBBI itu sama dengan kontroversi. Bisa kita simpulkan, kontestasi itu adalah persaingan atau perebutan. Jadi setiap kontestasi itu ada goal atau tujuan yang ingin dicapai. Kira-kira demikian, Mbak. Oke, berarti kontestasi itu merupakan suatu hal yang ingin kita peroleh. Ada suatu hal yang ingin kita peroleh, perjuangan yang akan kita peroleh gitu ya. Berhubung ini bulan Ramadan, Pak. Jadi bentuk kontestasi apa yang ada di bulan Ramadan ini? Tepat sekali pertanyaan, karena kita sedang berada dalam bulan suci. Jadi kontestasi dalam bulan suci itu sebenarnya ada pertarungan, yaitu pertarungan diri kita sebagai manusia dengan nafsu kita sendiri. Jadi itulah persaingan sebenarnya yang cukup berat ya. Karena kata Nabi, sesungguhnya perang yang cukup berat itu adalah mengalahkan nafsu dirimu. Jadi untuk mengalahkan nafsu, kita harus melemahkan nafsu itu dengan cara kita berpuasa, dan kita berharap nanti sampai menjelang Lebaran kita menjadi pemenangnya. Bicara soal nafsu ya Pak, jadi bagaimana pendapat Bapak tentang orang yang dia paginya sangat berharap pahalanya itu penuh, dia menjaga nafsunya, dia menjaga keimanannya. Ternyata kadar keimanan manusia ini kan naik turun ya. Jadi dari pagi sampai siang itu dia menjaga keimanannya, dia menjaga nafsunya, dia menjaga supaya dia nggak hilang gitu pahala puasanya. Tapi siang ke sore itu dia mulai terbawa dengan nafsunya gitu. Siang ke sore dia mulai terikut nafsunya gitu Pak. Itu gimana? Menarik pertanyaan ya. karena pagi orang belum lihat minuman atau jualan yang segar-segar ya. Benar-benar. Tapi setelah ba'da zuhur sudah kelihatan yang bening, yang segar. Waduh, kayaknya kalau minum enak nih kan. Jadi balik ke definisi awal, sebenarnya kontestasi itu harus punya tujuan. Nah, jadi tujuan itu sebenarnya yang harus kita tanamkan dengan kuat dalam nawaitu kita. Jadi dengan niat yang kuat, insya Allah kita akan menghadapi tantangan, rintangan, apakah itu kelapa muda yang segar, cendol yang segar, dan itu insya Allah kalau kita kuat niatnya, meskipun kita puasa, kita tak bakal tergoda ya. Jadi itu bagian daripada perlawanan dengan nafsu kita sendiri. Bagaimana kita sampaikan tadi, kira-kira begitu. Iya, kadang godaan takjil itu lebih besar ya untuk Betul kita di sekali, bulan betul. Ramadan, benar sekali. Pak, kira-kira menurut Bapak ini, saya juga penasaran, mungkin kawan-kawan juga penasaran, ada nggak hal yang tidak membatalkan puasa, namun membuat pahala puasa kita itu berkurang? Itu sebenarnya kalau kita ikut pengajian-pengajian ya, selalu Tengku mengingatkan ada banyak perbuatan atau pekerjaan kita yang tidak membatalkan puasa,
tetapi kita tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan haus ya. Jadi ada 5 yang ada 5 yang tidak membatalkan puasa, tetapi kita tidak mendapatkan pahala. Yang pertama itu berdusta, kemudian ghibah, kemudian mengadu domba, kemudian memandang dengan syahwat, dan yang kelima adalah melakukan sumpah palsu. Pekerjaan itu semua adalah hal-hal yang puasanya tidak batal, tapi kita tidak mendapat apa-apa. Ya kira-kira begitu. Berarti pacaran di bulan Ramadan itu termasuk gimana itu Pak? Termasuk apa pahala puasanya tidak ada tapi puasanya tidak batal, atau dia puasanya juga batal gitu Pak? Jangankan pacaran ya, dengan istri sendiri jika memandang dengan syahwat, itu bisa membatalkan puasa. Apalagi ini bukan mahram ceritanya, cerita pacaran bukan mahram. Artinya kita sudah melakukan satu perbuatan yang dilarang oleh syar'i, bukan hanya dalam bulan Ramadan sebenarnya ini. Jadi kalau bulan dalam Ramadan konteksnya apakah batal tidak batal, kalau puasa tidak batal. Cuma kita tidak mendapatkan apa-apa dari puasa itu jika itu kita lakukan. Itu tidak ada juga yang namanya itu pacaran syar'i itu nggak ada ya Pak? Tidak ada. Ya. Selanjutnya saya mau tanya nih, menurut Bapak bagaimana konteks kontestasi dalam politik? Ini lingkupnya agak menarik ya, apalagi ini menjelang tahun politik ya. Iya, udah mau pemilu ini ya Pak ya. Jadi orang udah pada sibuk warawiri ke sana dengan silaturahmi ya. Jadi kontestasi dalam politik sebenarnya itu ujung-ujungnya adalah yang ingin dicapai kekuasaan. Karena kita cerita kontestasi ada goals atau tujuan tertentu. Jadi kalau cerita politik, maka kontestasi dalam politik yang ingin dicapai adalah kekuasaan. Karena setelah mendapat kekuasaan, dia akan mendapatkan pendapatan. Setelah ada 2, dia akan mendapat biasa perempuan. Nah, jadi itu tidak bisa dipisahkan dalam kontestasi ya. Dia dapat kekuasaan, kemudian dia mendapatkan pendapatan. Terakhir, yang sebagaimana kasus-kasus kita lihat banyak terjadi memang mendapatkan perempuan. Pendapat Bapak tentang ini ya, tentang kontestasi yang tidak sehat gitu, persaingan yang tidak sehat di kalangan politik gitu, karena kan banyak beberapa yang mungkin beli suara atau apa gitu, itu gimana tuh menurut Bapak tuh? Jadi kontestasi itu memang orang akan melakukan berbagai cara ya untuk mencapai tujuan tadi itu. Ada yang menempuh jalur-jalur yang sehat, ada yang menempuh jalur-jalur yang tidak sehat atau tidak sesuai dengan regulasi yang sudah diatur. Nah, karena kita bicara di kampus sebagai akademisi, jika ada regulasi-regulasi yang dilanggar, biarkan penyelenggara itu yang memberi ganjaran atau hukuman atau yang memberi penilaian, karena kan ada penyelenggara macam-macam ya. Hakim, mungkin ada Panwasli, ada Panwas. Jadi biarkan mereka yang memberi menilai apakah mereka melanggar atau tidak melanggar. Saya kira demikian, Mbak ya. Terkadang yang membuat seseorang menjadi pesimis ini ketika dia menghadapi suatu persaingan gitu, omongan-omongan belakang Pak. Jadi misalnya kawannya yang bilang, kamu nggak akan sanggup, kamu nggak akan bisa gitu, atau nanti bahkan keluarganya yang ngomong gitu, kalau kamu nggak akan bisa di situ, gitu. Sementara kan kita ingin gitu melihat bahwa ingin melihat kualitas diri kita bisa tidak di situ, tapi kadang keluarga atau teman-teman terdekat bahkan yang membuat kita merasa bahwa kita tidak pantas di situ, Pak. Jadi selalu memang tantangan dan hambatan itu datang dari sahabat-sahabat terdekat ya, baik sahabat, teman ataupun keluarga. Jadi di situ kita harus punya satu tujuan yang mutlak kita tanamkan untuk meyakinkan baik itu keluarga, teman, bahwa kita mampu untuk menghadapi tantangan dan kita melewati tantangan itu
sehingga kita menjadi menang. Maka jangan khawatir sekali dengan kalau ada keluarga melarang kamu jangan ikut itu. Orang anak itu anak pejabat lebih jago dari kita. Itu abaikan, kita anggap itu sebagai batu sandungan yang harus kita lewati. Jadi jangan cemas misalkan mbakmu, saya mau ikut ini misalkan, atau mau ikut lomba ini. Nanti keluarga akan bisik, nggak bakalan menang kamu. Nanti kamu nggak potensi di situ, potensi kamu cuma sawah misalkan, misal ya kan. Benar-benar. Nah, jadi ini tantangan-tantangan yang harus kita lewati, sekaligus kita harus meyakinkan sahabat-sahabat dekat, keluarga terdekat, bahwa insya Allah meskipun kita belum mampu, tapi setidaknya kita sudah berikhtiar dan berusaha. Kira-kira Terkadang memang dorongan dari keluarga yang membuat kita nggak percaya kalau kita itu bisa. Padahal suatu kontestasi itu merupakan tempat di mana kita bisa berjuang untuk menunjukkan kualitas diri kita. Tapi kadang keluarga yang membuat kita, saya merasa saya tidak pantas gitu. Jadi untuk sesi terakhir ini Pak, mungkin ada pesan atau kesan dari Bapak yang bisa membuat saya dan teman-teman merasa kontestasi itu benar-benar ada di kehidupan kita dan kita tidak boleh pantang menyerah gitu Pak. Pesan untuk kami semua yang ada di sini. tapi bukan pesan terakhir ya. Iya bukan Pak, bukan. Semoga kita setelah Lebaran masih jumpa. Artinya begini. Jadi setiap sandungan ataupun hambatan itu harus kita lewati dengan bijaksana. Jadi setiap kita pasti punya potensi dalam diri kita dan hanya kita yang bisa menilai potensi kita. Jadi sebenarnya kita harus meluruskan potensi tadi dengan goals. Misalkan kita punya potensi dalam menulis. Artinya kita bisa jadi untuk ikut karya ilmiah misalkan, atau menjadi jurnalis misalkan, atau menjadi narasumber di bidang yang lain dalam hal tulis menulis. Nah, kita harus kembangkan potensi itu. Jadi jangan diam diri dengan sandungan tadi itu, dengan hambatan tadi karena orang bisik. Jangan. Kita tetap optimis melakukan sesuatu yang bisa membangkitkan atau menguatkan talenta kita. Jadi setiap kita saya yakin punya talenta, punya hobi, punya bakat, punya minat. Kadang-kadang orang tidak meyakini bahwa kita punya talenta bidang itu kan. Iya benar. Nah, Ragu siapa yang gitu. meyakini bahwa Mbak Lisa punya talenta di bidang nyanyi? Karena dilihat Mbak Lisa, sepertinya Mbak Lisa gak jago nyanyi. Padahal kalau nyanyi lebih jago daripada Listi misalkan. Makanya itu perlu ditunjukkan supaya orang, oh itu ya. Itu supaya kita harus coba. Kira beberapa trik ya. Jadi jangan takut coba, meskipun jatuh, bangun jatuh dan coba terus. Insya Allah suatu saat akan menjadi pemenang. Namanya juga persaingan, jadi kita Betul harus sekali. siap untuk jatuh bangun ya Pak. Mungkin cukup sekian untuk sesi kita hari ini. Semoga di Ramadan selanjutnya kita ketemu lagi Bapak. Insya Allah. Panjangkan umur, ada umurnya, berkah juga umurnya insya Allah Amin. sampai Ramadan selanjutnya. Mungkin sekian dari saya Bapak ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.